Mahkamah Konstitusi pada Selasa tanggal 22 April tahun 2025, kembali menggelar sidang lanjutan Judicial Review Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Judicial Review ini dimohonkan oleh Forum Zakat Nasional, Dompet Duafa, dan Arif Rahmadi Haryono, sementara pihak termohon diantaranya adalah Presiden, Kementerian Agama, dan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di Judicial Review karena dinilai memberikan kewenangan yang luar biasa kepada Basnas, sehingga Basnas menjadi lembaga superbody yang bahkan dapat mengaudit lembaga amil zakat yang lain dan mengaudit dirinya sendiri. Pasal dari undang-undang itu yang di Judicial Review adalah pasal 5, 6 dan 7 yang semuanya berkenaan dengan tugas dan fungsi Basnas yang diberi kewenangan sangat luar biasa, sehingga rawan terjadi korupsi di tubuh lembaga tersebut. Undang-undang ini terbit di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Dalam sidang pada Selasa, tanggal 22 April tahun 2025 kemarin para pemohon menghadirkan Dr. Kurata Ayuni, seorang pakar hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sebagai saksi ahli. Selamat siang teman-teman insan pers semua. Izin perkenalkan diri, saya Barman Wahidatan sebagai koordinator Indonesian Zakat Watch. Kebetulan sebetulnya saya di sini bukan bagian dari entitas pemohon. Saya tidak membawa entitas apapun, hanya saya merupakan pemerhati saja dan pengawas tata kelola zakat di Indonesia dengan lembaga yang bernama Indonesian Zakat Watch. Jadi kami rasa ini sangat penting dan perlu untuk bisa memberikan edukasi dan informasi kepada publik bagaimana kemudian bahwa hari ini sedang berlangsung JR Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 yang merupakan JR kedua pasca di tahun 2012 kita melakukan JR kembali teman-teman masyarakat zakat, dan hari ini dengan dengan poin-poin permohonan yang berbeda dan tentunya dengan dinamika yang kurang lebih hampir 10 tahun lebih, tentunya akan menambah hasanah bagaimana kemudian undang-undang zakat ini perlu kemudian ditinjau kembali, bahkan layak untuk diperjuangkan dan direvisi, karena perjuangan ini bukan hanya untuk di MK saja, perjuangan ini akan terus juga berlanjut di di DPR gitu. Itu menurut teman-teman masyarakat zakat. Jadi di sini saya hanya berkepentingan atas bagaimana kemudian ini harus menjadi sebuah pencerdasan bagi publik dan informasi bahwa
Undang-Undang JR ini kemudian sedang ditinjau di Mahkamah Konstitusi. Di sebelah saya ini udah ada kuasa hukum dari pemohon, Mbak Wafdah dan Mas Caisa, dan kemudian juga hari ini karena sudah merupakan sidang kesekian kalinya ya, 4 atau 5. Nah, sekarang merupakan keterangan dari pemohon yang dalam hal ini Bu Dr. Bu Dr. Ayu ya. Beliau juga yang nanti akan menyampaikan apa saja sih sebetulnya yang telah disampaikan di proses keterangan ahli pada JR sidang hari ini. Baik, mungkin bisa diawali dulu dari Bu Ayu ya, kira-kira apa saja yang kemudian di-highlight tadi terkait dengan keterangan dari Ibu Ayu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada prinsipnya ya, saya tadi memberikan sebuah keterangan di mahkamah sesuai kepakaran saya. Saya adalah dosen di Fakultas Hukum UI dan saya menerangkan bahwa ada kalanya hak asasi itu memang dalam menjalankan kebebasan ya atau kemerdekaan menjalankan ibadah, ketika negara campur tangan terlalu jauh, campur tangan boleh aja, tapi kalau terlalu jauh, itu malah menghambat jalannya kebebasan itu sendiri. Dan sebenarnya ini yang terjadi di dalam pengelolaan zakat dan tata kelola zakat Indonesia. Negara yang seharusnya menjadi misalnya pengawas dan regulator, ketika juga kemudian menjadi pengumpul dan bahkan mengkoordinasi banyak sekali dan mengkoordinir ya dengan peraturan perundang-undangan, kewenangan-kewenangan untuk mengelola zakat di BUMN, BUMD dan lain sebagainya, itu malah kemudian menghilangkan nafas daripada gerakan sipil yang sebenarnya hak asasi juga dalam pengelolaan zakat. Jadi hak zakat sebagai hak komunal kita sebagai umat muslim itu harus diperjuangkan untuk tidak dikooptasi ya oleh negara yang sebenarnya negara harus melindungi karena campur tangan terlalu jauh jadi malah menjadi ancaman. Nah, ini yang dikenal sebagai state of rage atau negara yang terlalu campur tangan terlalu jauh. Dan hal inilah yang sebenarnya perlu didudukkan. Bukan berarti kita tidak setuju dengan Basnas. Kita setuju Basnas. Tapi sampai batas mana Basnas kemudian boleh mengatur kita semua sebagai masyarakat sipil tanpa perlu melanggar hak asasi kita dalam pengelolaan zakat yang sebenarnya milik umat Islam. Harus kembalikan lagi kepada aspek-aspek daripada hak-hak yang dimiliki oleh umat Islam itu sendiri. Terima kasih. Bisa diceritakan nggak campur tangannya itu misalnya contoh seperti apa? Ada satu klausula ya di pasal ya yang menjadi permohonan juga bahwa untuk menjadi las harus pakai rekomendasi dan rekomendasinya itu tidak mudah. Kadang-kadang ada yang tidak dapat, padahal dari 80% warga negara Indonesia, 270-nya kita ini adalah 80% umat Islam. Berapa las yang kita punya sekarang? Padahal harusnya pengelolaan hak sipil itu apabila memang bisa dikelola oleh unit terkecil dalam masyarakat yang paling dekat dengan masyarakat, buat apa kemudian diambil alih oleh negara? Banyak juga las-las yang sukses dan mengapa tiba-tiba ada mekanisme yang justru tidak menyubur harumkan ekosistem sipil masyarakat keagamaan ini, justru malah membuat mekanisme yang memiliki kecenderungan dan memiliki potensi gejala-gejala monopolistik ini. Seperti itu. Kerugian apa Bu yang dirasakan oleh masyarakat akibat kebijakan ini? Kalau kerugian tanya ke pemohon ya. Kalau saya kan ahli. Nah, mungkin bisa di kuasa hukumnya. Oke, silakan. Baik, terima kasih terkait pertanyaan mengenai kerugian apa yang sebenarnya dialami oleh pemohon sehingga akhirnya pemohon mengajukan pengujian terhadap norma-norma Undang-Undang Pengelolaan Zakat ini. Yang pertama tentu saja adanya dengan adanya norma di dalam undang-undang ini itu mereduksi hak-hak sebagaimana disampaikan oleh Bu Ayu tadi, hak-hak komunal masyarakat muslim, di mana di sini masyarakat muslim bisa memberdayakan zakat itu sendiri tanpa harus adanya campur tangan pemerintah yang terlalu jauh begitu. Nah, apa saja bentuk campur tangan pemerintah itu melalui dibentuknya Basnas sebagai lembaga amil zakat nasional. Di sini Basnas tidak hanya bertindak sebagai regulator ataupun auditor bagi las-las yang ada, di mana selama ini keberadaan las itu secara kultur sudah hidup bahkan jauh lebih dulu sebelum Basnas ini dibentuk. Nah, ketika Basnas ini ada, kemudian Basnas ini oleh undang-undang diberikan kewenangan
sama seperti las lainnya, yaitu mengumpulkan zakat, di mana di dalam hal ini Basnas tidak hanya diberikan fungsi pengumpulan, tapi juga pendistribusian. Juga dalam hal ini Basnas melakukan kontrol terhadap las-las yang ada, dan yang terakhir Basnas juga berhak melakukan audit terhadap las-las yang ada selama ini. Nah, yang paling penting adalah sebenarnya di mana ketika Basnas juga berperan sebagai operator mengumpulkan dan mendistribusikan zakat sebagaimana las-las yang ada, Basnas juga diberikan satu fungsi di mana di sini Basnas sebagai penentu dalam hal ini memberikan rekomendasi bagi las-las yang sedang mengajukan perizinan untuk agar lasnya itu disebut legal gitu, beroperasi secara legal. Nah, di sini mungkin para pemohon beranggapan bahwasannya sebelum adanya Basnas, las ini beroperasi tanpa adanya hambatan-hambatan atau kesulitan-kesulitan yang mungkin sifatnya bisa dikatakan lebih politis begitu. Nah, kita menguji norma-norma ini kemudian untuk memberi pemahaman kepada MK bahwasannya dengan adanya kewenangan yang diberikan kepada Basnas ini telah terjadi campur tangan yang terlalu jauh dari negara melalui peran Basnas ini. Mungkin demikian. Tuntutannya apa sih? Tuntutannya adalah bagaimana kemudian kami meminta Mahkamah Konstitusi meninjau kembali pasal-pasal yang kami ajukan. Salah satunya adalah mengenai kewenangan yang diberikan kepada Basnas. Khususnya poin-poin penting dalam undang-undang ini adalah pasal 5, pasal 6, dan pasal 7. Di sana kita meminta MK meninjau kembali bahwasannya bagaimana makna pengelolaan zakat yang diberikan kepada Basnas itu sendiri. Begitu. Kayaknya sebelum ada Basnas pengelolaan zakat nggak ada masalah ya. Sebetulnya kalau dilihat apa sih motivasi pemerintah memunculkan Basnas ya? Baik, mungkin secara umum dari sisi pemerintah mungkin bisa dikonfirmasi lagi kepada pemerintah. Yeah. Namun melalui persidangan ini pemerintah memberikan statement bahwasannya pengelolaan perlu dilakukan secara nasional karena mungkin gitu ada ditemui di lapangan ada 1, 2, atau 3 las yang dianggap bermasalah gitu. Namun kan ini bukan berarti kemudian permasalahan yang ada di las ini menjadikan negara kemudian melakukan kooptasi terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh las selama ini. Hasil dari persidangan hari ini, persidangan ini masih dilanjutkan. Minggu depan itu masih dilanjutkan dengan memberikan keterangan ahli dari pihak pemohon. Nanti kami akan menghadirkan ahli lagi dan juga menyampaikan keterangan-keterangan dari saksi. Masih terus berlanjut. Ada berapa saksi Mbak dihadirkan dari pihak penggugat ya? Insya Allah kami akan dari pihak pemohon akan menghadirkan 3 orang saksi dan 1 orang ahli untuk persidangan selanjutnya. Ini adalah permohonan yang kedua setelah sebelumnya kami juga mengajukan permohonan terhadap Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang sebelumnya diputus melalui putusan nomor 86 ya, Mas Barman. Hasilnya apa waktu putusannya? Bunyinya? Untuk bunyi mungkin terkait putusan sebelumnya, Kang Barman bisa menjelaskan lebih detail ya Mas ya, karena sudah mulai di ini kan. Jadi mas-mas kalian terkait dengan gugatan sebelumnya atau permohonan sebelumnya di 2012 itu dari beberapa pasal yang sebetulnya ada pasal tambahan ya dari pasal yang hari ini dengan pasal yang sebelumnya itu hanya beberapa yang dikabulkan. Namun di state dalam amar putusan MK itu salah satunya adalah terkait dengan rekomendasi Basnas. Nah, rekomendasi Basnas itu sudah di-highlight juga dalam amar putusan MK dan itu pada prinsipnya juga sama. Jadi MK merekomendasikan bahwa rekomendasi ini sifatnya tidak mengikat gitu. Jadi hanya opsional saja gitu, dalam putusannya. Kemudian yang lain-lainnya juga sama. Jadi dari semua pasal permohonan kita itu kebanyakan kalau di 2012 tidak terlalu banyak kita dikabulkan oleh MK.
Dan salah satu dinamika yang lebih banyak itu adalah bagaimana kemudian peran negara dan masyarakat sipil. Jadi versinya teman-teman Basnas bahwa menganggap jika peran negara itu khud min amwalihim, ya, itu adalah peran negara yang kemudian menjadi otoritas utama. Nah, berbeda halnya dan akhirnya menjadi perbedaan persepsi ya dalam fikih zakatnya gitu. Itu yang kemudian banyak dinamika di tahun 2012. Nah, hari ini juga mungkin bisa jadi itu akan di-highlight kembali gitu. Tapi kita belum tahu sampai mana kemudian dinamikanya akan selesai. Begitu kira-kira Mas-mas kalian. Oke.